Boleh Ibu sebelum berdoa sedikit minta waktu semua, walaupun cuaca kita panas, mudah-mudahan hati kita akan dingin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, wahai keluarga yang berbahagia, pertama-tama kami ingin memberikan materi itu tentang keadaan pada bulan ini, yaitu kita telah masuk bulan Zulhijjah. Tanggal satunya kemarin itu jatuh pada tanggal 20 Juni 2023. Dalam bulan Zulhijjah terdapat waktu-waktu tertentu untuk menjalankan amalan istimewa. Waktu yang dimaksud tertera dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ashr. Yang artinya dan demi malam-malam yang 10. Yang 10 itu yaitu di bulan Zulhijjah ini ada amalan 10 hari disunahkan berpuasa. Ayat kedua surat Al-Fajr tentang malam-malam yang 10 memiliki arti sebagai 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai. Jadi dari hari-hari ini maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ada keutamaan dan keistimewaan, yaitu bagi kita umat muslim disunahkan untuk menjalankan puasa Zulhijjah namanya. Itu dari 1 Zulhijjah. Nah, yang pertama yaitu puasa sunnah Zulhijjah namanya ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu kemarin sudah melaksanakan, mudah-mudahan amalan tersebut menjadilah amalan yang paling baik di bulan Zulhijjah tersebut. Yang kedua yaitu ada namanya amalan puasa yang dijalankan dari waktu sahur hingga berbuka puasa, yaitu yang kedua puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah ini, puasa tarwiyah merupakan puasa yang dilaksanakan pada hari ke-8. Jadi hari ke-8 besok ibu-ibu itu namanya puasanya bukan puasa Zulhijjah lagi, tapi puasa tarwiyah. Dapat membuat kita mengenang bagaimana perintah kurban yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi puasa tarwiyah itu terjadinya kita laksanakan itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, jadi yang ketiga yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini puasa Arafah di bulan Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun. Puasa Arafah ini terjadinya sehari menjelang Idul Adha. Itu yang ke-9. Jadi bagi ibu yang melaksanakan puasa sunnah ini, kalau tidak dapat puasa Zulhijjah yang dari 1 sampai 8 tadi, marilah kita sama-sama melaksanakan puasa sunnah tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Kalau nggak bisa juga ibu-ibu, marilah kita sama-sama melaksanakan puasa Arafah, yaitu sehari menjelang Idul Adha, yaitu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun kemudian. Jadi itu keutamaan di bulan Zulhijjah ini, yaitu puasa sunnahnya ada 3 tadi ibu, puasa Zulhijjah dari 1 hingga 10, dan yang ke-8 harinya kita melaksanakan puasa tarwiyah, yang ke-9-nya namanya puasa Arafah. Jadi 3 itu puasa yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Ada juga itu keistimewaan daripada bulan Zulhijjah ini, kita beramal. Yang keempat itu membaca takbir dan zikir. Itu setelah sebelum Idul Adha.
kita melaksanakan pembacaan takbir dan zikir. Terus takbir yang ini terdapat dua. Yang pertama takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak ini dilakukan pada setiap saat siang ataupun malam hingga waktu sholat Idul Adha. Berarti sebelum Idul Adha itu waktu siang atau malam kita membaca takbir ataupun zikir tersebut. Takbir muqayyad yaitu dilakukan setiap setelah sholat fardu 5 waktu, yaitu yang berjamaah. Mungkin sholat masjid berjamaah ataupun di rumah. Setelah sholat itu kita membaca takbir ataupun zikir tersebut. Dan juga yang kelima, keutamaannya yaitu bertobat dan memperbaiki diri. Jadi kalau kita memperbaiki diri di bulan ini, Ibu, sama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga bulan yang suci, dan bulan ini juga bulan yang tempatnya bertobat untuk memperbaiki diri kita. Dalam surat An-Nahl ayat 119 yang berbunyi, Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bagi kita yang mau bertobat di bulan ini, maka Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita, insyaallah. Amin. Yang keenam, keutamaan bulan Dzulhijjah ini yaitu menunaikan ibadah haji bila yang mampu. Jadi keutamaan bulan Dzulhijjah ini yaitu di bulan haji, namanya yaitu menunaikan haji. Kalau kita mampu fisik ataupun mental, dan juga ada dananya. Kalau tak ada dana, mampu pun fisik kita, tak bisa juga kita berangkat haji. Jadi di sini hanya bagi yang mampu. Yang ketujuh yaitu keutamaannya berbuat kebaikan dan bersedekah. Bagi kita yang melaksanakan kebaikan di bulan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahala ampunannya tidak pernah berkurang, yaitu kedua bulannya yang bernama itu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Jadi barang siapa bersedekah di bulan Dzulhijjah ini, maka pahalanya akan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yaitu keutamaannya tidak memotong kuku dan rambut jika kita mengikuti kurban. Bagi ibu-ibu yang mengikuti kurban nantinya, kami mengharapkan jangan dulu memotong kuku dan rambut, karena di situ ada anjuran maka tidak boleh kita memotong kuku dan rambut ataupun mencukur di badan kita, mungkin seperti bulu mata atau dan lain-lain. Jadi kita harus bersabar menjelang nanti hewan kurbannya dipotong, baru kita boleh mencukur ataupun memotong rambut ataupun memotong kuku. Yang ke-9 tadi melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi dalam bulan Dzulhijjah itu banyak keistimewaannya, termasuk sholat Idul Adha tersebut. Jadi setelah kita tadinya dilarang memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya, maka yang ke-9-nya kita melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari di 10 Dzulhijjah. Idul Adha dan juga kita diwajibkan ataupun diharuskan mendengarkan khutbahnya ibu. Kadang-kadang nih ibu udah sholat 2 rakaat tetapi bercerita di belakang. Kalau itu sebenarnya tidak boleh, karena dianjurkan kita mendengarkan khutbah, karena dengan begitu maka sholat kita menjadi sah. Tapi kalau kita tidak mendengarkan khutbah, walaupun kita sudah mengikuti sholat 2 rakaat tadi, kalau tidak mengikuti mendengarkan khutbah tersebut, maka rukunnya tidak sah. Sholat kita tidak sah ibu-ibu, karena dia merangkap ke khutbahnya. Jadi bila kita mendengarkan, maka sholat kita insyaallah akan sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu yang ke-10,
berkurban. Karena sesudah sholat itu kan biasanya memang kita memotong hewan kurban. Jadi terakhirnya kita keistimewaan ibadahnya itu berkurban. Jadi 10 ibadah yang paling istimewa di dalam bulan Dzulhijjah ini yang terakhirnya yaitu berkurban. Berkurban tersebut menjadi hari peringatan peristiwa yaitu ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau waktu itu didatangi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh anaknya disembelih. Maka peringatan itulah yang kita taati sampai saat ini. Ketika diuji untuk mengorbankan anaknya, hari raya Idul Adha juga sebagai bentuk rasa syukur yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kehidupan kepada kita semua. Jadi itu penerangan tentang di bulan Dzulhijjah, banyak keistimewaan dan keutamaannya. Bila kita melaksanakannya, mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan ibu majelis taklim yang ada pada saat ini mungkin ada yang mengikuti kurban, ada yang sudah melaksanakan puasa sunnah. Bagi yang belum, kesempatan masih ada. Kalau tidak salah hari ke-8-nya itu hari Selasa. Hari Selasa. Jadi sudah termasuk itu puasa tarwiyah. Sekarang hari Minggu, Senin, Selasa. Kalau yang mengikuti mungkin dari tanggal 1 kemarin, berarti dia masih mengikuti puasa sunnah Dzulhijjah namanya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya datangnya bulan Dzulhijjah tahun ini dapat hendaknya menambah ketakwaan ibu-ibu semua, kita semua, semoga kita dapat menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja penyampaian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf bila banyak hilaf dan salah. Berterima kasih kepada ibu-ibu semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu.